nyala. Sip. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang coloring ya. Jadi bagi teman-teman yang suka gambar, terus biasanya yang habis digambar terus di coloring di komputer. Nah, ini salah satu tips versi saya yang mungkin saya bilang ini cukup simple lah caranya. Jadi kalau yang saya pakai softwarenya Photoshop, terus ini untuk teman-teman yang biasa gambar versi manual ya. Jadi masih gambar dengan sketsa, terus nanti di scan, hasil scannya nanti dimasukin ke Photoshop, terus nanti di coloring secara manual. Jadi kalau saya pakainya caranya ini, misalnya kalau dilihat di bagian kiri ini adalah finalnya, hasil finalnya. Tapi ada cara sederhana supaya kita bisa coloringnya lebih cepat lah. Biasanya kan pada main brush tuh dipakai layer, terus dia bagian di brush sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, ada beberapa yang dia ragu di warna, mau pakai warna apa, terus nanti begitu udah diwarnain terus harus diganti lagi dan segala macam. Nah, kalau cara saya ini bisa simple ganti warnanya. Kita coba step by stepnya ya. Jadi kalau di gambar awal itu kan memang kita punya gambarnya dulu, sketsa awalnya, terus kita scan. Habis di scan itu hasilnya seperti ini misalnya. Ini hasil dari pensil, terus dipertajam dengan bolpen. Terus setelah di scan mungkin bagian yang perlu dibersihkan ya. Nanti biasanya teman-teman kalau ada yang tekstur kertasnya pingin diambil boleh, ada yang pinginnya dibersihin, di clean, ya udah nggak apa, di clean aja. Pilihannya kalau udah di scan. Kalau mau yang original kayak saya nih, masih ada tekstur kertasnya, masih saya pakai biasanya. Kalau misalnya enggak, bisa gunakan level, dinaikin yang curve bagian kanannya ini. Itu, nah dia bisa bersih, bisa kelihatan outline-nya aja. Itu bebas, style masing-masing. Nah, setelah udah di scan, kita seleksi bagian yang mau kita coloring. Misalnya ini bagian yang orangnya dengan ini model gambar jenis ini ya, mungkin istilahnya mecha mungkin ya, mechanical, atau kalau saya ini niat gambarnya mau bikin kayak semacam cyborg gitu, robot tapi masih ada bentuk humanoidnya. Misalnya ini yang akan di coloring adalah orangnya, cyborgnya, dan motornya. Berarti ya diseleksi. Caranya nyeleksi mungkin udah pada bisa ya, ada macam-macam, ada seleksi bisa manual pakai ini lasso, jadi satu-satu gitu ya, mungkin diikutin kayak begini sampai selesai, atau menggunakan pen tool. Kalau saya biasanya memang pakai pen tool sih, karena lebih detail. Jadi kalau pas ngikutin garisnya itu dia bisa di curve gitu, bisa disesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Misalnya gitu sampai selesai. Setelah diseleksi, misalnya bagian ini ya sudah diseleksi semua. Saya mungkin kalau dilihatin mungkin ini ya. Nah, bagian yang kuning ini adalah bagian yang udah kita seleksi untuk yang ingin kita coloring. Habis itu saya biasa pakai layer via copy atau shortcutnya Ctrl J Jupiter ya. Jadi setelah diseleksi, kemudian saya Ctrl J, otomatis saya punya layer baru di sini dari layer yang saya seleksi. Nah, ini kalau di Ctrl klik dia udah bagian ini saja yang terpilih. Nah, caranya untuk lihat ini sudah bagian yang kita inginkan itu gampang. Kalau saya biasanya pakai hue saturation atau Ctrl U shortcutnya. Ini tinggal saya tarik aja lightness-nya ke kiri. Nah, itu nanti langsung kelihatan, oh ini adalah bagian yang kita sudah pilih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini sekalian, memang step berikutnya adalah setelah bagian yang kita pilih, kita turunkan lightness-nya menjadi agak gelap, jadi abu-abu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membuat bagian ini nanti jadi gelap terang. Jadi nggak langsung di coloring sebenarnya, tapi kita menentukan dimensi dari gambar yang kita
inginkan. Jadi menentukan bagian mana yang gelap, bagian mana, jadi supaya dia kelihatan lebih berdimensi, walaupun tidak murni 3 dimensional, tetap sketsa, tapi kita bisa buat dia lebih hidup. Misalnya langsung ya, saya buat dia jadi abu-abu. Nah, next stepnya adalah kita gunakan fungsi burn tool untuk menentukan gelap terangnya. Jadi burn tool itu fungsinya dia shortcutnya O ya. Di bagian yang kita ingin lebih gelap, misalnya saya ambil bagian lengannya ini ya. Kalau sebelum kita tentukan gelap terang, kita harus tentukan dulu cahaya datangnya dari mana. Mungkin kalau dengan gambar ini saya milihnya cahaya dari sini, dari kanan atas. Jadi semua bagian yang di sebelah kiri bawah itu gelap. Burn tool itu ya udah gini, tinggal kita klik bagian yang mau kita gelapkan. Simple ya, dia otomatis langsung gelap. Misalnya cahaya datang dari sini, bagian sebelah sini gelap semua, itu cepet banget, langsung kelihatan. Saya akan skip aja sampai jadinya. Oh ya, ini sekalian sama fungsi kebalikannya. Kalau burn tool itu fungsinya untuk menggelapkan, yang satunya adalah dodge tool, itu untuk menerangkan. Nah, untuk menerangkan gimana, sebenarnya sama, dia shortcutnya sama burn tool, cuman dia tinggal dipencet alt aja. Nah, dia otomatis terang. Ini kelihatan nih kalau bagian atasnya misalnya terang, bagian atasnya, bawahnya gelap. Nah, ini kan ini sudah kelihatan ya dimensinya, udah dari yang flat tadinya udah kelihatan ada bentuknya. Kayak gitu. Misalnya hasilnya seperti ini. Nah, ini udah clear nih gelap terangnya. Jadi kita udah kelihatan. Oh, ini sebelah sini gelap semua, bayangannya jatuhnya ke sebelah kiri semua karena cahayanya dari atas. Nah, setelah selesai proses menentukan dimensinya, ini kita tinggal seleksi bagian mana yang mau di coloring. Nah, enaknya bagian ini adalah kita warnanya bisa sebebas mungkin. Misalnya kita mau milih bagian baju ya, bagian yang ini misalnya, jadi rompi sama celananya, kita mau coloring bagian ini. Setelah diseleksi sama kayak tadi, udah dapet bagiannya, lalu di Ctrl J, dia akan jadi layer baru. Terus cara coloringnya adalah setelah dia keseleksi kayak gini ya, sama kita akan gunakan Ctrl U atau Hue Saturation. Nah, di menu Hue Saturation di sini ada fungsi Colorize. Ini coba diklik aja. Nah, dia otomatis akan berubah warnanya. Defaultnya dia akan ke warna seperti agak merah kayak gini. Nah, cara pakainya gimana? Ini ada 3 fungsi, ada scroll bar ya, ada 3 ini. Hue ini untuk menentukan jenis warnanya apa yang kita akan gunakan. Nah, ini kalau digeser kita akan dapat semua warnanya. Fungsi saturation adalah menentukan intensitas warnanya. Semakin kecil angkanya, semakin tipis warnanya. Semakin gede angkanya, semakin kuat. Misalnya ini kalau gini, semakin ke kiri tipis, dia nggak ada saturasinya, nggak ada warnanya. Kalau di kanan dia akan semakin tebal ya intensitas warnanya, atau semakin ngejreng lah warnanya. Misalnya merah gitu. Kalau misalnya merah, merahnya akan sangat merah, akan sangat kelihatan sekali. Oh, ini kalau misalnya digeser dengan warna yang lain. Nah, terus fungsi yang paling bawah adalah lightness. Ini sama dengan artinya ya. Jadi kita mau terang, geser ke kanan, kita mau gelap, geser ke kiri. Misalnya warnanya, karena saya konsepnya army, mungkin saya mau kasih warna hijau army ya. Saya bikin agak gelap sedikit, lalu saya pilih warna hijau. Nah, kalau saturasinya terlalu tinggi, hijaunya ngejreng. Kalau tentara itu kan biasanya hijaunya agak camouflage gitu ya. Nah, mungkin agak digelapkan seperti ini. Nah, udah dapat warna yang kita ingin. Ini gampang banget. Jadi mungkin nggak perlu setiap part kita brush satu-satu, tapi ini sudah satu bagian udah dapat warna yang kita mau. Nah, untuk bagian-bagian yang kita mau yang lain sama prosesnya, kita seleksi terus kita coloring.
Misalnya nanti kalau kita sudah menyelesaikan bagian orangnya atau bagian warna ini, kalau sudah dapat warna yang kita mau misalnya ini gitu ya, terus kita selesaikan bagian orangnya, semua bagian sudah diwarnain, helmnya, sarung tangannya, kacamatanya, semuanya, termasuk nanti motornya. Nah sama di coloring juga satu persatu, senapannya dan semuanya. Sudah selesai proses coloringnya, baru nanti finishing. Finishing itu macam-macam ya, ada yang suka dikasih tulisan, ada yang suka dikasih elemen desain, ada yang suka dikasih apa, highlight warnanya. Mungkin kalau di saya masih dikasih nih ya apa, nama karakternya gitu, terus dikasih beberapa highlight cahaya untuk bikin dia lebih artsy gitu. Gampang, simple banget, bisa dicoba, mungkin cocok dengan stylenya teman-teman. Kapan-kapan kita share-share lagi. Dan rata-rata ini beberapa juga saya pakai metode yang sama coloringnya untuk model-model desain gambar yang seperti ini ya. Sama, saya selalu pakai yang grayscale dulu, tentukan bagian gelap terangnya, baru di colorize. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, tapi kalau nggak di like nggak apa-apa deh. Tapi kalau ini bermanfaat, tolong share. Thank you ya.